Pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Desa Teluk Batang Kota dan Banyu Abang, di Kecamatan Teluk Batang banyak menuai kritik dan protes sejumlah warga, lantaran belum 2 bulan selesai dibangun sudah kelihatan rusak dan butuh perbaikan. Proyek rekonstruksi peningkatan ruas Sukamaju Banyu Abang berlokasi di Kecamatan Teluk Batang dengan nomor kontrak 600.1-2-5-2-SP-PP-KA1-PUPR-2 Romawi-8 Romawi-2024. Tanggal kontrak tanggal 30 Agustus tahun 2024 dengan nilai kontrak Rp8.107.607.000. Waktu pelaksanaan 120 hari kalender, bersumber dari dana APBD Kabupaten Kayong Utara dari dana bagi hasil sawit tahun 2023, oleh penyedia jasa CV Batu Perdana dengan konsultan supervisi Java Bima Citra. Pada papan informasi juga tertera proyek strategis daerah atau PSD ini didampingi oleh Kejaksaan Negeri Ketapang. Masyarakat sangat bersyukur adanya pembangunan, namun tidak sedikit warga yang menyayangkan atas pembangunan tersebut, lantaran diduga asal jadi dan tidak memenuhi standar mutu. Warga juga menyampaikan dalam sebulan terakhir ruas Jalan Sukamaju yang awalnya beraspal, di sejumlah titik sudah menjadi berlobang dan berlumpur, akibat dilalui kendaraan proyek yang membawa material. Demikian pula sebagian warga berpendapat kalau para pengendara bermuatan overkapasitas disinyalir sebagai penyebab kerusakan jalan tersebut. Jalan Sukamaju adalah jalan alternatif yang digunakan warga setelah ruas jalan yang melalui Desa Teluk Batang Utara Mas Bangun Banyu Abang kini hancur lebur dan sulit untuk dilewati kendaraan. Nasrun warga Banyu Abang mengungkapkan, kekesalannya atas pembangunan ruas jalan Sukamaju Banyu Abang yang menurutnya jauh dari harapan, serta tidak memenuhi kualitas standar mutu. Baru kurang lebih 1 bulan. Jadi pemborong macam apa macam gini modelnya? Kerja nih macam gini, udah terbengkas nih ha. Bukan truk tronton yang melewat nih, truk masyarakat muat sawit, pickup, udah terbengkas. Aspal yang dipasang nih aspal udah mati, tidak layak pakai lagi. Udah sejuk aspal bawa di aspal kayaknya. Dah kan tak terbengkas. Jadi kepada pemerintah, terutama pemerintah yang terkait lah, yang berkepentingan di bidang jalan nih. Ini mohon ke depannya itu pemborong yang digas yang melelang tender itu jangan asal pemborong. Jangan asal kerjasama. Untung ruginya dipikirkan dulu. Ini negara rugi, masyarakat rugi. Kami sebagai masyarakat Banyu Abang ini merasa keberatan, tidak terima dengan jalan seperti gini. Itu berbuat untuk masyarakat, bukan untuk pemborong. Pemborong itu kan hanya mengerjakan. Itu yang kami rasakan sekarang ini kan hancur lebur. Apalagi jalan Sukamaju itu lebih parah lagi. Karena saya sebagai masyarakat Banyu Abang, harapannya supaya cepat dibangun, dibetulkan, supaya jalannya bagus, jadi ekonominya agak lancar itu. Oke, makasih Pak. Terkait pembangunan jalan, ruas jalan yang menghubungkan antara Banyu Abang dan Desa Teluk Batang, yaitu Jalan Sukamaju Banyu Abang. Jadi ini ada 2 pembangunan nih Pak Peri. Jadi pembangunan yang di tahun 2022 itu sepanjang kurang lebih 380 meter. Itu dalam kurun waktu selama 2 tahun. Seperti yang kita lihat pada saat ini, bahwa jembatan tersebut, jalan tersebut yang dibangun dari tahun 2022 kondisinya mengalami rusak parah pada saat ini. Seperti yang kita lihat di lapangan. Itu yang menjadi pertanyaan sebagian tokoh masyarakat datang kepada saya selaku kepala desa. Jadi saya bilang bahwa kondisi jalan tersebut sudah rusak parah. Memang kenyataannya seperti itu. Cuma saya sempat konfirmasi kepada pihak kontraktor bahwa itu akan ada perbaikan. Jadi harapan kami kepada pemerintah kabupaten khususnya DSPI, jadi agar menginstruksikan kepada kontraktor yang menangani pekerjaan tersebut untuk segera memperbaiki. Jadi kalau berbicara masalah anggaran yang baru ini di tahun 2024 ini yang sumber dananya dari DBH sawit yang dialokasikan kepada jalan Banyu Abang Sukamaju, ini saya rasa kurang maksimal Pak. Karena beberapa tepian di badan jalan itu banyak mengalami kerusakan. Jadi harapan kami selaku pemerintah desa dan juga masyarakat agar
segera ditindaklanjutilah jalan tersebut, karena ini salah satu akses ekonomi kami juga antara dua kecamatan dan dua desa ini. Karena jalan alternatif Banyuabang ini menghubungkan antara Banyuabang ke kecamatan Teluk Batang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saya selaku pemerintah desa juga sudah mengawasi dalam hal ke lapangan. Kami juga konfirmasi kepada pihak konsultan yang ada di lapangan. Nah, sebelumnya kami pertanyakan bahwa berapa ketebalan aspal, berapa ketebalan timbunan batu, berapa ketebalan timbunan tanah. Nah, nyatanya pada di lapangan kita lihat kondisi yang ada saat ini, saya rasa masyarakat banyak berkomentar dan melaporkan ini kepada saya selaku kepala desa banyak yang kurang. Jadi harapan kami kepada pemerintah daerah ini tolong dibenahi. Karena kondisi jalan yang saat ini dibangun dengan menggunakan dana yang cukup lumayan besar, nyatanya di lapangan baru belum sampai 1 bulan ini sudah mengalami kerusakan. Dan juga pesan saya selaku kepala desa, tolong diperbaiki jalan yang ada antara ruas jalan Sukamaju ke Banyuabang itu mengalami rusak parah. Dan juga jalan yang dibangun pada tahun 2022 itu. Karena jalan yang dibangun dalam kurun waktu 2 tahun itu sudah mengalami kehancuran. Jadi mohon kepada pihak pemerintah daerah, khususnya kepada Dinas PU, itu bagaimana tindak lanjutnya untuk ke depannya. Terima kasih. Oke. Selaku pemerintah desa mewakili masyarakat, Erpan berharap agar pemerintah daerah segera membenahi jalan tersebut, karena sudah menggunakan dana yang cukup besar namun nyatanya di lapangan belum sampai 1 bulan sudah mengalami kerusakan. Demikian pula jalan yang dibangun pada tahun 2022. Erpan juga mempertanyakan khususnya pada Dinas PU Kayong Utara, bagaimana tindak lanjutnya mengenai jalan yang dibangun pada akhir tahun 2022 yang kini sudah rusak berat. Sementara itu, Cahyo pelaksana lapangan saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp Senin tanggal 23 Desember pagi mengatakan akan mengecek ke lapangan dan masih ada masa pemeliharaan. Saat ini orang lapangan sedang memperbaiki jalan tersebut, kata Cahyo. Sedangkan pihak Dinas PUPR Kayong Utara, Kepala Bidang Bina Marga Endang Supriyadi yang juga selaku pejabat pembuat komitmen hingga berita ini sampai ke meja redaksi belum menjawab konfirmasi dari tim liputan. Tinjauan tim saat melakukan investigasi di lapangan, memang tampak sejumlah keretakan di badan jalan yang baru dibangun, serta kerusakan parah di TR13 sehingga membutuhkan perbaikan dan perhatian dari pemerintah. Tim liputan investigasi dari Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat mewartakan, jangan lupa dukung terus channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share untuk mendapatkan berita yang aktual dan terpercaya dikupas secara tajam dengan mengedepankan etika jurnalistik. Terima kasih.